tutorial. Tutorial kali ini kita bakal ngebahas soal perpindahan ibu kota negara. Nah, ini isunya lagi hangat banget nih, ya kan? Sehangat makanan yang disajikan di restoran cepat saji. Ya, oke. Beberapa waktu ini kita memang di banyak pemberitaan, ya kan, disajikan berita-berita tentang perpindahan ibu kota negara. Nah, perpindahan ini memunculkan pro dan kontra bagi oposisi, ya kan, melihat bahwa ini adalah suatu pemborosan, tapi juga dari sisi yang lain ini merupakan suatu keputusan yang tepat atau matang. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita coba mengulas tentang perpindahan IKN ini dari beberapa fakta yang sudah kita rangkum. Oke? Teng 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 teng. Oke, balik lagi kita di tutorial ngebahas tentang perpindahan ibu kota negara. Nah, beberapa informasi yang telah kita kumpulkan, ya kan, perpindahan IKN ibu kota negara, ya kan, ini terlihat adanya penolakan pemindahan dan pembangunan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, dari sejumlah pihak, ya kan, dalam bentuk petisi maupun gugatan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo, ya kan, untuk memindahkan ibu kota itu menurut saya sih udah tepat, ya, berada di tengah-tengah negara Indonesia. Jelas tentu melalui berbagai pertimbangan yang matang. Dengan saya yakin proses itu sudah melibatkan beberapa ahli dan dari disiplin ilmu yang berbeda. Indonesia itu luas sekali, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dan jika ditarik garis lurus, ya kan, di antara kedua kota itu, maka jarak yang terbentang lebih dari 5.200 km panjangnya. Nah, ibu kota idealnya memang harus berada di tengah, agar wilayah yang paling utara, selatan, barat maupun timur relatif berjarak sama dengan ibu kota. Ya, dengan ibu kota berada di tengah-tengah, seperti yang pernah dicita-citakan oleh Presiden pertama itu Bung Karno, tentu ibu kota akan lebih mudah mengawasi dan berkoordinasi dengan wilayah terluar di Indonesia, gitu. Nah, kecenderungan lambatnya akselerasi pembangunan di luar Pulau Jawa dan menjadikan Indonesia terkesan hanya Jawa sentris, tentu semua itu karena ibu kota itu berada di Pulau Jawa dan letaknya sangat jauh dengan Indonesia di tengah, terlebih di Indonesia bagian timur. Nah, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, apakah pembangunan dirasakan merata di seluruh provinsi? Nah, Jakarta dan kota-kota di luar Jakarta lainnya jauh lebih maju dibanding untuk kemajuan di berbagai bidang, ya, dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Indonesia Timur khususnya. Nah, memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur juga merupakan upaya untuk menyeimbangkan kemakmuran yang saat ini hanya terpusat di Jawa, Bali, dan Sumatera. Bahkan khusus di Jawa, lebih dari 50% aktivitas ekonomi negara ini berada di Pulau Jawa. Dengan memindahkan ibu kota ke Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, yang secara geografis berada di sentral negara ini, maka diharapkan dapat mendorong kegiatan lainnya, terus juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang saat ini masih perlu lebih digiatkan, terutama di Indonesia bagian timur, di mana tentunya juga mendorong peningkatan pendapatan nasional atau lebih dikenal dengan PDB.
Jika kita melihat cetak biru IKN ya, ibu kota negara, maka kita dapat membayangkan sebuah kota baru, pusat pemerintahan dengan tata kelola yang bersifat futuristik, baik dari penataan lahan, kebutuhan energi, dan air bersih, serta lingkungan, sehingga kita bisa merasa bangga menyebut Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia. Memang tidak mudah dan butuh dukungan dari semua stakeholder agar impian ini dapat terwujud. Paling tidak dengan tidak menjadi beban pemerintah yang dapat menghambat proses pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan negara ini. Kita juga melihat ya ke depan dan melihat IKN sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia emas, menjadi negara yang berdaulat dan makmur serta mendukung sepenuhnya IKN Nusantara. Presiden Jokowi, seperti yang saya sudah katakan tadi sebelumnya, kita yakin bahwa dia melibatkan sejumlah ahli dan dari berbagai disiplin ilmu, ya kan. Indonesia yakin ini adalah sebuah keputusan yang tepat yang telah diambil oleh Presiden. Ibu kota memang ideal sekali menjadi satu pusat perhatian yang dimana bisa memberikan perhatian lainnya kepada wilayah-wilayah yang terluar gitu, yang terjauh. Jadi jangan cuma jatuhnya kayak Jawa sentris gitu. Bukannya sekarang tidak baik, tapi kita menuju berencana berharap akan jauh lebih baik ke depannya. Nah, itu yang istilahnya kita harapkan dari adanya perpindahan ibu kota negara ini. Dan jangan lupa, maksudnya gini, ini langkah yang istilahnya untuk kemajuan negara ini. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menghambat, ya kan, baik itu istilahnya dari oposisi atau dari mana, itu saya melihat bahwa tidak memberikan satu solusi yang lebih real sih ya. Selain daripada pemindahan ibu kota, saya melihat bahwa ini memang satu rencana yang bukan mendadak, bukan diada-adakan, tapi memang udah jauh dari sebelumnya sudah direncanakan gitu. Bahkan dari founding father kita sendiri, Bung Karno sudah merencanakan, sudah punya impian bahwa ibu kota itu memang layaknya di Pulau Kalimantan seperti itu. Dan kalau misalkan bicara soal pusat pemerintahan kayak gitu, kita kan sudah membuktikan beberapa tahun ini bahwa beberapa pemerintahan sebelum Pak Jokowi terlalu Jawa sentris, ya kan. Beberapa wilayah terluar itu kurang mendapatkan perhatian. Kita bisa lihat dari dari pembangunan yang ada di luar Pulau Jawa, ya, itu menandakan bahwa kita memang belum mengadakan pembangunan secara merata. Dan kita harapkan, ya, kita sangat berharap bahwa dengan adanya pemindahan ibu kota ini untuk kepemimpinan presiden berikutnya itu bisa mendorong upaya peningkatan dari sisi perekonomian, pembangunan yang pastinya untuk rakyat Indonesia. Itu sih ya. Dan kalau misalkan ada yang pro kontra, itu hal yang biasa dalam suatu pengambilan keputusan, ya kan. Jadi nggak usah dihiraukan. Tapi kalau memang mau memberikan opini, ya kan, atau kritik, kritik boleh, tapi ya harus yang punya solusi gitu. Jangan asal bunyi aja. Dan itu yang kita harapkan. Oke, sekian dulu tutorial kita mengenai perpindahan ibu kota. Kalau misalkan ada topik-topik yang ingin diulas, dibahas, ya kan, boleh di kolom komentar, nanti akan saya bahas di
tutorial. Terima kasih.